Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bita'alim bita'alim al-Fatihah al-istifadah wa an-nafa'u al-intifa' linatan salihah wa ala musafana salihun ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa uladihi wa azwajihi wa dhurriyyati ahli baitihi wa ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa sahabati wa tabi'in wal ulama ila amilin sunnah syekhana Ja'far Syekh. Allah yanfa'una fi din wa dunya wal akhirah wa walidina wa altikum wa matina wa amatikum wa amatil muslimin Allah yaghfir lahum fil jannah binati anna Allah ja'ala la ilaha illallah fi dairah la ilaha illallah wa fi hisni la ilaha illallah tawfana ala qawli la ilaha illallah ba'da qawlin fi khalifin afiyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sya'u lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man walah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Segenap para alim, para tuan guru, para asatid, dan begitu juga pengurus daripada takmir musalla Nurul Falah yang saya muliakan, hadirin hadirat jemaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada pagi hari ini bersama-sama kita dapat menunaikan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Satu kesempatan yang baik Allah berikan pada kita semua dapat menunaikan ibadah wajib ini sebagai ibaduddin atau pondasi atau tiang agama. Mudah-mudahan kita tunaikan ibadah ini menjadikan wasilah untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan amalan ini kelak pada akhirnya di saat semua kita meninggal dunia, Allah akhiri kita semua dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Qala an-nazim rahimahullah, thumma salatu wassalamu sarmada 'ala an-nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghaira mubtadi' wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lillah 20 sifah. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang isi kitab Aqidatul Awam, berbicara tentang keimanan kepada Allah dan lingkupnya pada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan qada dan qadar. Ini yang menjadi pembahasan dalam rangkaian bahasan kitab ini. Pada pembahasan sebelumnya saya jelaskan pada kalimat summa sholatu wassalamu sarmada 'alan nabi khairi man qad wahada. Summa sholatu, kemudian iringan sholawat, wassalamu, dan iringan keselamatan, sarmada aida iman, itu terus menerus, ala nabi diperuntukkan atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairi man qad wahada, sebaik-baiknya orang yang sudah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka iringan sholawat ini tidak hanya diungkapkan oleh setiap penyusun kitab, namun kita semua umat Nabi Muhammad yang memang mengharapkan syafaat beliau dari suku manapun, dari kalangan apapun, kita ungkapkan sholawat salam kepada sang Nabi dengan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kesempatan syafaat
nabinya diberikan kepada kita. Di dalam syarahnya dijelaskan bahwa siapakah nabi itu? Nabi itu adalah insan zakarun hurrun uhiya ilaihi bi syar'in sawa'un umira bi tablighihi amla. Nabi, istilah nabi dibahas dalam rincian nazam ini. Nabi itu adalah seorang manusia laki-laki merdeka, diberikan wahyu kepada pribadinya, baik diperintahkan untuk menyampaikan atau tidak diperintahkan, maka itu adalah nabi. Nah, bedanya dengan rasul, kalau rasul itu diberikan wahyu, seorang manusia laki-laki yang diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya. Itu bedanya. Maka secara garis besar nabi dan rasul itu berjumlah 124.000 secara garis besar. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang zaman Nabi Muhammad SAW, semua nabi dan rasul berjumlah 124.000 nabi plus rasul. Kemudian secara khusus untuk rasul saja adalah berjumlah 314. Dalam riwayat yang lain 315 yang diberikan wahyu sekaligus untuk menyampaikan. Yang termaktub di dalam Al-Quran dan untuk kita imani di dalam arkanul iman, iman pada Allah, malaikat, pada kitab, pada rasul. Iman pada rasul ini adalah yang termaktub di dalam Al-Quran yang semua itu berjumlah 25. Rinciannya Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh nanti akan dibahas itu secara khusus. Baik. Maka iringan sholawat salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebaik-baik orang yang sudah bertauhid kepada Allah. Wa alihi, begitu juga keluarganya. Wa alihi, keluarganya, al murad bihim fi maqamid du'a kama huna kullu mu'min taqiyyin. Di dalam maqam atau kedudukan doa, maka maksud alun nabi adalah setiap orang mukmin yang bertakwa. Itu keluarga nabi. Maka kita semua terangkum dalam bagian tersebut. Orang mukmin bertakwa, itu keluarga nabi itu. Sebagaimana dalam hadis dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, su'ila Rasulullah man alu Muhammad. Nabi itu pernah ditanya, siapa keluarga Nabi itu? Maka Nabi menyatakan alu Muhammad kullu taqi. Keluarga Nabi itu setiap orang-orang yang bertakwa. Itu adalah keluarga Nabi di dalam maqam doa. Amma fi maqamiz zakah, adapun di dalam kedudukan zakat, faqala Imam Malik rahimahullah hum Banu Hashim faqat. Kalau dalam kedudukannya zakat, maka mereka lingkup keluarga Bani Hashim. Itu saja. Imam Syafi'i menambahkan Banu Hashim dan Bani Muttalib. Ini yang mereka tidak diperkenankan menerima zakat. Maka pada istihad ulama-ulama dulu awal, generasi awal, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, masih kuat sekali konsen dalam pembahasan ini dan menjaga betul. Tapi belakangan ini kalau kita menengok, karena perekonomian yang terkadang mencekik situasi orang-orang beriman dan termasuk zuriyahnya Nabi juga, maka sebagian ulama berpendapat mereka boleh mengambil bagian itu kalau memang benar-benar membutuhkan, boleh mengambil bagian tersebut. Ada sebagian pendapat mutaakhirin, ulama-ulama mutaakhirin seperti itu. Karena saya temukan juga ada, bahkan murtad ada juga. Yang namanya manusia,
manusia selain Nabi. Kalau Nabi kan maksum. Ya maka ya bodoh, ya bermaksiat juga, ya bahkan murtad juga. Jadi kalau kita melihat pribadi manusianya, tidak melihat ini dari nasab siapa. Tidak bisa kita haruskan atau pastikan, oh ini anaknya kiai tidak boleh maksiat, oh ini anak kiai tidak boleh murtad. Memang tidak maksum, ya bisa saja terjadi ya. Oh ini anaknya kiai dia harus alim seperti bapaknya, belum tentu. Banyak anak-anak petani juga akhirnya jadi ulama besar ada. Dulu zaman di generasi 600 tahunan Imam Ghazali itu kan bukan anaknya ulama, anaknya tukang jahit, tukang pintal ya. Akhirnya jadi ulama besar juga. Artinya tidak jaminan harus anak kiai kemudian jadi orang besar, walaupun terkadang nasab itu berpengaruh. Jadi al-intima ilal ulama ini biasanya ada asar, pengaruh daripada orang tuanya. Karena orang tuanya alim, ulama, maka iringan doa setiap habis sholat, ya mereka tidak akan lupakan anaknya. Maka dengan iringan doa itu kalau Allah kabulkan, ya bisa jadi. Tapi banyak juga yang tidak sukses kan begitu. Macam pohon itu kalau sudah berbuah, ada buahnya jadi, ada ya baru masih pentil itu sudah jatuh. Ada sudah mau matang, kemudian gosok duluan. Ya begitulah gambaran. Kehidupan manusia pun juga sama. Wa alihi wa sahbihi, dan sahabat Nabi. Siapa sahabat ini? Ismu jam'in li sahibin bimakna sahabi wa huwa man ijtama'a bihi sallallahu alaihi wasallam ba'da risalah mu'minan wa mata ala imanih. Sahabat. Jadi kita pertegas lagi sebelum lanjut pada materi berikutnya. Sahabat ini adalah mereka orang yang berkumpul dengan Nabi Muhammad ba'da risalah. Setelah Nabi diangkat menjadi Rasul. Setelah diangkat menjadi Rasul 40 tahun itu. Kalau jadi Nabi sebelumnya sebelum lahir pun sudah jadi Nabi. Tapi kalau jadi Rasul, diangkat menjadi Rasul itu adalah usia 40 tahun. Nah, siapa yang disebut sahabat ini? Beriman kepada Nabi, berjumpa kepada Nabi, meninggal masih dalam keadaan beriman kepada Nabi. Itu sahabat. Maka ada orang-orang dekatnya Nabi itu, macam pamannya Az-Zubair, Al-Harith, itu meninggal sebelum Nabi jadi Nabi. Maka tidak dianggap sahabat, paman kandungnya. Atau tidak beriman macam Abu Lahab. Abu Lahab ini paman kandung, beda ibu. Jadi kakeknya Nabi ini punya istri 6. Kakeknya Nabi ini punya istri 6. Sayyidina Hamzah itu ibunya beda. Sayyidina Abbas ibunya beda. Sayyidina Abdullah itu satu kandung dengan dengan Abu Thalib, dengan Az-Zubair, satu kandung ibu bapak. Nah, kemudian beda lagi dengan Abu Lahab. Nah, jadi beda ibu, tapi satu bapak. Namun ya fitrah persaudaraan, ya tetap saja ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang bertengkar begitu. Abu Lahab ini kurang apa? Namanya Abdul Uzza. Nah, cuman karena keangkuhannya, gagah orangnya, ganteng, gagah gitu. Kaya, terhormat. Tapi karena memang ada hasud dalam dirinya, kok ponakannya yang jadi nabi begitu. Kok ponakannya dia jadi nabi, tidak terima dia. Maka bagaimana orang-orang dihasut untuk menolak kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menjadi musuh Nabi Muhammad sampai mati dalam keadaan memusuhi Nabi Muhammad. Itu saudara pamannya Nabi langsung, walaupun beda ibu. Itu Abu Lahab, dan turun Al-Qur'an berkaitan dengan laknat pada dirinya, tabbat yada Abi Lahab. Beda lagi dengan Abu Jahal. Abu Jahal
itu tidak terkait dengan Nabi langsung. Abu Jahal itu namanya Amr bin Hisham. Kalau Abu Lahab itu Abdul Uzza. Jadi pribadi yang berbeda. Tapi sama-sama memusuhi Nabi nih dua orang ini. Dan musuh bebuyutan begitu. Jadi bukan sekedar musuh-musuh biasa. Nah, baik. Jadi sahabat itu adalah mereka yang berkumpul dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, wafat dalam keadaan beriman kepada Nabi, itu sahabat. Beriman pada Nabi di zaman Nabi tapi tidak ketemu sama Nabi, bukan sahabat. Baik. Wa alihi wa sahbihi wa man tabi', dan mereka orang-orang yang mengikuti. Jadi para pengikut-pengikutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengikut-pengikutnya para ulama generasi berikutnya. Ini dapat juga bagian iringan salam dan sholawat, iringan doa, curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ghaira mubtadi', mereka orang-orang yang tidak melakukan perkara-perkara baru. Tentu di sini ada, kalau kita bahas bid'ah, dan kita sering dengar istilah bid'ah itu ya. Bid'ah itu kalau di kajian Ahlussunnah wal Jamaah sih sudah maklum. Jadi ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, bid'ah sunnah, bid'ah makruh, bid'ah mubah, itu sudah maklum. Dan pembahasan itu kita rujukkan kepada misalnya Imam Izzuddin bin Abdussalam. Nah, beliau membahas itu pembagian bid'ah itu. Dan sampai sekarang ulama-ulama kita ya tetap mengajarkan seperti itu. Namun akan sangat bertolak belakang dengan apa yang muncul belakangan ini juga, pemahaman-pemahaman ahli bid'ah. Kalau kita menvonis ahli bid'ah itu berarti yang dimaksudkan bid'ah haram sudah. Bid'ah haram itu. Jadi bid'ah muharramah. Apa kaitannya? Yaitu terkait dengan urusan keyakinan. Urusan keyakinan, faham, akidah. Macam Mujassimah, atau Wahabi itu ya, atau Salafi, atau macam Syiah, itu bid'ah muharramah itu. Ajaran baru yang sesat, menyesatkan. Macam Mu'tazilah, macam Jabariyah, Murji'ah. Nah, itu yang dimaksudkan bid'ah muharramah. Jadi Nadham ini menyebut istilah ini ghairu mubtadi'. Mereka bukan orang-orang yang menjadi pengikut bid'ah atau pelaku bid'ah. Maksudnya bid'ah yang diharamkan itu. Bukan bid'ah yang nanti maulid bid'ah, tahlilan bid'ah, bukan itu. Nah, ya kalau memang itu disebut ke bid'ah ya betul juga, perkara baru memang. Tapi bukan bid'ah yang haram. Nah, itu harus kita fahami itu. Jadi tidak tersinggung. Itu maulidan bid'ah. Iya. Pada teknis pelaksanaannya itu macam bagi-bagi telur, kemudian ya kumpul-kumpul banyak orang. Ya memang perkara baru, bid'ah itu perkara baru maksudnya. Sesuatu yang baru. Tapi sesuatu yang baru ini apakah sesat? Nah, itulah yang dibagi oleh Imam Izzuddin itu adalah ada yang wajib, perkara baru, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang mubah, bahkan ada yang haram. Nah, macam tahlilan, kumpul-kumpul itu ya perkara baru. Kumpul-kumpulnya. Tapi kalau amalannya, ucapan-ucapannya itu sunnah semuanya. Itu sunnah semuanya itu. Tapi kumpul khusus malam Jumat misalnya, nah, itu yang dimaksudkan. Jadi itu pun sudah diakui, dibahas oleh para ulama. Nah kita jangan anti dengan istilah itu. Jangan anti dengan istilah itu. Nah, karena kalau anti dikit-dikit tersinggung, ini bilang bid'ah, kita marah-marah. Ya ulama kita pun Ahlussunnah wal Jamaah membahas perkara itu. Baik. Kemudian berikutnya wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Wa ba'du, dan setelah ucapan basmalah dan hamdalah dan sholawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Biwujubil ma'rifah ay haqiqatul ma'rifah al-jazmu al-muwafiq lil haqq an dalilin wa laysa bitaqlid. Liman ihi fi ilmi al-aqaid in kana fil muqallid ahliyatun lin nadhar. Maka setelah kata penyusun nadham ini, setelah beliau mengucapkan basmalah, hamdalah, sholawat pada Nabi, maka di sini mulai dijelaskan kita punya satu kewajiban untuk mengetahui perkara-perkara min wajibin lillah, yang wajib bagi Allah, yaitu isyrina sifatan, yang berjumlah ada 20 sifat. Disyarahi nadham ini dikatakan yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi setiap kita semua mukallaf. Mukallaf ini berarti yang baligh, berakal. Baligh itu minimal 9 tahun ke atas. Yang penting sudah, kalau laki-laki sudah mimpi, perempuan sudah keluar darah haid, maka itu dinamakan mukallaf. Wajib setiap mukallaf an ya'rifa min sifatillahi ta'ala al-wajib fi haqqihi. Sifat-sifat Allah ini wajib. Maka orang kalau tidak belajar ilmu ini dosa. Orang kalau tidak belajar ilmu ini berdosa. Saya bisa tegaskan demikian karena di sini khitabnya bagi setiap mukallaf, wajib hukumnya. Walaupun tidak harus terperinci, maksudnya tidak harus urut begitu. Tapi sifat-sifat 20 ini menjadi satu keharusan untuk difahami. Setiap kita Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi pada kenyataan kehidupan banyak kita Ahlussunnah wal Jamaah ngaku-ngaku aswaja, tapi tidak ngerti apa itu sifat baqa, apa mukhalafah lil hawadits, tidak ngerti. Karena memang tidak mau belajar. Akhirnya disalah-salahkan juga, ya terima saja. Padahal sudah berbusa-busa bila perlu ngomong, saya ini aswaja, saya ini Ahlussunnah wal Jamaah, saya ini di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Kalau kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, ngaku dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, doktrin akidahnya, dasar akidahnya ya perkara ini. Tapi ditanya tentang apa itu mukhalafah lil hawadits, tidak ngerti. Apa dalilnya, tidak ngerti. Akhirnya disalah-salahkan, dikatakan dalam satu kajian berkumpul, misalnya orang-orang berkumpul, disalah-salahi, tidak bisa untuk membantah. Dan ini menjadi hal yang sangat miris di zaman akhir. Nyata betul. Tidak banyak orang kalau urusan ngaji ini tidak banyak ya. Makanya saya maklum di mana saya keliling pengajian masjid-masjid, keliling saya. Bukan hanya Denpasar saja, saya ke Singaraja, sampai wilayah negara juga ya. Saya keliling ngaji kitab ini keliling saya. Jadi ya begini-begini saja sudah. Tidak banyak. Ya, tapi ada beberapa tempat itu ya sampai 30, 40, ada yang sampai 80 yang ngaji ya, bukan yang kumpul untuk sholawatan, tahlilan ataupun dibaan, bukan. Yang ngaji kitab itu. Nah, itu tidak banyak itu. Dan apakah yang wajib bagi setiap orang awam, orang beriman nih, kita aswaja ini, bukan belajar dibaan tuh bukan belajar sholawatan tuh bukan. Yang wajib itu belajar ilmu perkara ini. Kalau yang itu kan penghiasan ya, penyempurna amal. Ya, namanya penghias ini ya boleh kita hias, tapi kalau pondasinya macam mas musola ini kan sudah pondasinya kuat, nanti tinggal dihias saja. Kan begitu. Tapi kalau ini pondasinya tidak ada, lalu ditempeli hiasan-hiasan, ya roboh nanti. Akidah kita pun juga begitu. Kalau ini akidahnya tidak kokoh, tidak kuat, walaupun tiap ada sholawatan, banyak orang aswaja kemudian keluar dari akidahnya. Dulunya aswaja, kental, tulen. Saya ketemu di Denpasar itu, temu orang. Dia bilang kalau tarawih dirubah jadi 8, saya cabut pedang, saya tebas semua orang-orang. Nah, sekarang dia berubah jadi Wahabi. Dia yang menjadi pelopor utama, yang marah-marah kalau dipermasalahkan. Dia yang pertama sekarang. Dulunya kental sekali. Apa sebabnya saya lihat? Tidak belajar. Tidak belajar. 2-3 tahun saya masuk di daerah itu, ngobrol sama dia, tokohnya dia itu. Marah kalau mau dirubah jadi 8, marah dia. Pada poin itu.
Tapi kemudian sak musola dikuasai, sak masjid dikuasai, sak pengurus dikuasai. Nah sekarang dia ikut di dalamnya. Nah, dialah jadi bempernya juga begitu. Nah, itu aswajatulen itu. Lisannya, apa kartunya begitu ya. Tapi sekarang sudah berubah, ya sudah disobek saja kartunya. Apa kartanu itu ya. Ini sobek saja itu. Nah, ini artinya bahwa pentingnya mempelajari tentang pondasi ini. Pentingnya belajar pondasi ini. Ini tidak sekedar kita ngaku-ngaku saja. Maka saya perhatikan dari sekian banyak tempat-tempat yang saya ngajar ngaji ini, ngaji seperti ini. Tidak banyak orang antusias untuk perkara begini. Namun ini satu masalah. Karena ini tanda kerapuhan kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga gampanglah dibawa, ditarik, diombang-ambing itu gampang. Maka balik pada perkara ini, yajibu ala kulli mukallaf, wajib bagi kita semua ini wajib. An ya'rifa min sifatillah al-wajib fi haqqi. Mengetahui sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ma la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Jadi perkara yang dalam akal ini kita tidak bisa terima, itu tidak ada begitu. Wajib itu perkara yang mustahil dalam akal ini tidak ada. Namanya wajib harus ada begitu. Orang yang normal akalnya dia harus terima sifat wajib bagi Allah itu. Definisinya seperti itu. Nah, nanti kita jabarkan. Wal mustahil fi haqqi, dan perkara mustahil di dalam haknya Allah, wa huwa ma la yatasarrafu fil aqli wujuduhu. Mustahil. Suatu yang tidak mungkin kita terima di akal ini, Allah itu akan adanya perkara muhal. Sebaliknya daripada wajib. Wal jaiz, dan juga sifat jaiz fi haqqihi, di dalam haknya Allah, wa huwa ma yasihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Perkara yang boleh-boleh saja. Adanya ataupun tidak adanya itu boleh-boleh saja, itu namanya jaiz. Nah, ini tiga ini. Wajib, mustahil, jaiz. Ini tiga perkara yang di dalam memahami akan sifat Allah harus ada ini. Kita harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Apa saja sifat wajib bagi Allah harus tahu. Apa saja sifat mustahil bagi Allah harus tahu kita. Apa saja sifat jaiz bagi Allah harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Kalau kita sudah tahu, kokoh dengan pemahaman ini, insya Allah kuat. Insya Allah kuat. Taruh dimanapun kuat ya. Tapi kalau dia tidak kokoh dalam pemahaman ini, yakin terombang-ambing ya. Cuma kena ombak di atas lautan itu, ombak ke kanan, ombak ke kiri gitu. Ini baru akidahnya, nanti belum fikihnya. Ya, kalau fikih ya memang sih terlalu luas. Antara Syafi'i Hanafi saja itu kan sudah banyak kali perbedaan itu. Syafi'i Maliki misalnya itu kan banyak sekali, belum ulama-ulamanya Syafi'iyahnya, Malikiyahnya itu kan ulama, banyak sekali perbedaan. Itu kalau kita tidak fokus belajar madhab Syafi'i, ya terombang-ambing juga. Saya kebetulan juga sana kemari biasanya kalau ngajar ya kita rangkai. Kalau tidak hadis fikih, kalau tauhid fikih begitu. Macam di Bedugul di Candi Kuning itu saya ngajar tauhid fikih. Itu saya rangkai selalu itu. Biar sama-sama kokoh pemahaman. Baik, satu poin lagi. Yang pertama adalah al-wujud. Atau sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau sharing dulu, mau bertanya dulu, sebelum nanti saya lanjutkan satu poin. Karena kalau banyak-banyak juga nanti masuk kanan keluar kiri, lupa nanti ya. Silakan, barangkali ada yang mau di-sharingkan, ada yang mau ditanyakan, yang kurang jelas barangkali, monggo silakan. Terima kasih. Ada yang bertanya? Oke, kemudian Dengan disampaikan bahwa aliran-aliran seperti Wahabi itu kan sesat. Sejauh ini saya melihat itu kan kelompok mereka itu mengatakan kita sebagai ahli bid'ah, dan mereka menganggap bahwa bid'ah, semua bid'ah itu sesat gitu. Jadi mereka menganggap kita sesat, dan sebaliknya kita
imam yang itu kelompok mereka gitu. Untuk Terima kasih. Allah silakan. Ini sebagai penegasan ya. Jadi apakah memang Mujassimah atau Wahabi itu sesat? Ya, ulama seluruh dunia, bukan saya saja ngomong ya. Ini videonya di YouTube masih ada. Jadi perkumpulan ulama dunia menegaskan bahwa Wahabi ini keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah, sesat. Itu masih ada dokumentasi di YouTube, itu masih ada ya. Itu kalau kita tengok dari sisi umumnya. Tapi kalau dari sisi pembahasannya memang dari mana sisi kesesatan itu? Memang Wahabi ini kan muncul belakangan 200 tahunan belakangan ini. Sedangkan zaman Nabi, ajaran Nabi yang diwariskan itu kan 1400 tahun lebih sudah ya. Wahabi ini memang baru 200 tahunan belakangan ini yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi gitu ya. Karena poin-poin yang menjadi landasan kesesatan itu adalah pertama terkait dengan sifat-sifat Allah yang sifat mustabihat dalam Al-Quran yang menyatakan bahwa Allah itu punya tangan, Allah itu punya muka, Allah itu duduk. Kalau dari sisi kajian akidah, bahwa perkara itu menyelisihi daripada keumuman pendapat-pendapat ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak seperti itu. Itu diantara alasannya. Kemudian yang lebih fatal lagi, mereka ini menghukumi yang selain mereka itu adalah kafir. Dan terang-terangan itu dari mana landasannya? Dari doktrin akidah yang mereka pedomani. Mereka itu punya pedoman akidah adalah rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Dan ini berdiri sendiri, rububiyah berdiri sendiri, uluhiyah berdiri sendiri, asma wa sifat berdiri sendiri. Kita pakai istilah itu, tapi itu satu kesatuan. Artinya rububiyah itu ya uluhiyah, uluhiyah itu ya asma wa sifat, satu bagian itu. Macam sifat wahdaniyat, wahdaniyatul zat, wahdaniyatul sifat, wahdaniyatul af'al, itu satu paket. Nah, cuman mereka itu tidak demikian. Nah, kita divonis oleh mereka tidak bertauhid uluhiyah karena masih bertawasul, sehingga dikatakan kita syirik. Nah, vonis syirik ini adalah vonis yang menegaskan kita ini tidak beriman lagi begitu. Lepas dari keimanan itu. Dan itu menjadi kajian mereka, keyakinan mereka. Dan mereka punya keyakinan orang bertawasul itu musyrik. Kan seperti itu. Padahal ulama-ulama kan tidak begitu mengajarkan. Tapi kita ke mereka tidak diajarkan untuk mensyirikkan atau mengkafirkan. Kita tidak boleh mengkafirkan orang yang masih sholat nyembah Allah ke Ka'bah, itu tidak boleh. Tapi saya katakan sesat. Sesat mereka itu. Nah, sesat dari pertimbangan-pertimbangan tadi itu. Nah, bukankah mereka yang ada di dominasi sekarang di tanah suci? Iya. Tapi sebelum-sebelumnya itu kan bukan mereka. Dan ini juga karena terkait dengan kekuasaan, dengan kerajaan, sehingga memang tidak mudah untuk meluruskan itu. Walaupun ya sekarang rajanya ini kan Muhammad bin Salman ini agak pemahamannya tidak seperti Wahabi. Jadi pemahamannya agak sekuler. Sehingga sebagian daripada orang-orang yang kaku itu ditangkapi sama dia. Dan artinya mereka sudah tidak terlalu bebas untuk menerapkan itu. Sehingga kalau di luaran dari sana mereka berani kencang, tegas begitu ya, keluar-keluar. Tapi kalau sudah di sana tidak berani mereka. Nyatanya di sana terjadi kemaksiatan, bahkan di Riyadh itu bahkan terjadi konser besar-besaran itu kan. Konser besar-besaran dibuat seperti replika Ka'bah itu. Di sana dipakai joget-joget perempuan telanjang-telanjang itu kan di sana. Nah, itu orang-orang Wahabi yang ulama-ulamanya ceritanya tidak berani juga komentar. Berani komentar ditangkap dia. Kan begitu. Artinya sebenarnya paham itu bertolak belakang dengan apa yang terjadi terkait dengan ketegasan di luar
di luar wilayahnya dengan apa yang terjadi di dalamnya. Namun lepas daripada semua itu bahwa pertanyaan ini apakah Wahabi itu sesat? Ya. Di antaranya pertimbangan-pertimbangan tadi. Dan kalau kita temukan susah. Saya tidak pernah ngajar itu mereka duduk ikut belajar sama saya, tidak pernah. Tidak pernah itu. Pasti mereka pergi. Belum pernah orang Wahabi itu duduk ikut belajar itu belum pernah itu. Karena memang pasti akan bertolak belakang dengan pemahaman mereka itu. Nah, namun tetap karena mereka orang Islam, ya semua seluruh dunia orang Islam, ya kita bersaudara begitu ya. Cuman perkara saudara kita sesat, ya kalau mau diluruskan, ayo diluruskan. Tidak mau diluruskan, ayo berdebatkan begitu ya. Namanya orang Islam ini ya tetap bersaudara. Tetap kita bersaudara. Kalau saudara kita jahat, ya diingatkan kan begitu ya. Jadi tidak boleh kita memusuhi orang Islam, tidak boleh. Tapi keyakinan mereka sesat, ya sesat. Jangan kita ikuti. Kalau mereka mengajarkan kesesatan pada kita, jangan kita ikuti begitu. Nah, itu prinsipnya. Karena memang Nabi sudah menegaskan bahwa al-muslimu lil muslim kal bunyan. Jadi seperti al-mu'min lil mu'min begitu ya. Seperti satu bangunan, al-muslimu akhul muslim. Orang Islam itu saudara. Nah, tetap prinsip itu sehingga bukan dengan keyakinan yang ada pada mereka lalu kita benci, kita musuhan. Tidak seperti itu. Saya pun tidak memusuhi mereka. Tapi perkara keyakinan mereka itu keliru, sesat, iya saya yakin itu. Sehingga saya tidak mengikuti ajaran itu kan begitu. Nah ini perlu juga difahamkan. Maka kalau kita tidak terlalu detail faham tentang perkara-perkara mereka, inilah yang wajib dipelajari. Jangan keluar daripada bahasan-bahasan ini. Anak-anak kita, keluarga, saudara, saudari kita, cucu kita, ajari perkara ini. Kalaupun kita tidak bisa membahas detail seperti apa yang saya sampaikan sepintas tadi, ya ini wajib dipelajari sehingga amanlah anak-anak kita, keluarga kita daripada ajaran-ajaran sesat. Saya kira demikian. Baik. Iya. Baik. Kalau kita berjamaah sholat dengan mereka, jadi bahwa sallu ala man qala la ilaha illallah begitu ya. Apa kalimatnya itu? Redaksinya saya lupa. Salatlah di belakang orang yang mengucapkan la ilaha illallah begitu. Baik orang jahat ataupun orang baik. Secara umum maka boleh-boleh saja. Namun yang menjadi permasalahan itu kalau dari kacamata fikih sesungguhnya itu bukan masalah akidahnya. Walaupun memang sebagian orang pasti bimbang dia. Tapi itu dari kacamata fikih. Di mana pembahasan fikih mereka kan tidak bermazhab. Sebagian ada yang hambali. Tapi sebagian mereka itu ya bermadzhab sama guru-gurunya dia. Madzhab Wahabi. Artinya tidak pakai niat. Tidak pakai niat begitu ya. Kalaupun niatnya mungkin ya kalau misalnya dia tidak pakai Syafi'i, pakai azam misalnya, itu masih beda pendapat. Tapi tidak pakai basmalah. Nah, itu kalau di dalam madzhab Syafi'i kan masalah itu. Salat di belakang orang yang tidak pakai basmalah dalam salatnya, maka kalau saya meyakini tidak sah. Karena basmalah ini kan bagian daripada Fatihah. Fatihah ini bagian daripada rukun salat. Nah, satu huruf saja hilang, maka hilanglah salatnya kan begitu ya, semuanya. Nah, ini kalau dia tidak baca basmalah kan 19 huruf hilang itu. Satu ayat itu hilang. Nah, jadi kalau di madzhab Syafi'i tegas seperti itu. Nah, kalau saya begitu meyakini. Saya meyakini seperti itu. Namun tetap husnudzon kalau kita tidak dengar langsung, tidak tahu di depannya, tidak bertanya. Misalnya kita berjalan satu daerah musafir maksudnya, lalu kita ikut sholat di sana. Kita tidak jelas betul nih baca basmalah atau diringankan atau memang tidak baca. Nah, ya kita prasangka baik saja. Tapi kalau memang sudah jelas-jelas tidak baca, ya ulangi sholat begitu ya. Ulangi sholat. Karena di antara syarat sah berjamaah itu adalah tidak boleh tahu imam itu batal. Kalau kita tahu imam itu batal, maka kita batal. Nah, imam tidak baca basmalah. Kita tahu betul ini, yakin dan tahu betul. Ya kita batal. Orang kita tahu dia tidak baca basmalah kok kita tetap ikuti kan begitu. Nah,
Ini kalau dari kajian fikih seperti itu. Maka itu ada bagian tersendiri. Namun apa yang saya sampaikan ini tidak bisa dipaksakan secara umum, karena memang tidak banyak juga saya katakan tadi aswaja ini belajar secara detail ke sana, gitu ya. Tapi kalau saya ditanya dan praktek saya seperti itu. Dan para ulama-ulama saya kira para asatid yang mereka benar-benar paham akan ngambil sikap begitu. Tapi untuk difahamkan ke masyarakat, nah ini kan butuh proses panjang ini ya. Maka pakailah sallu khalfal fajir wal bar begitu ya. Salatlah di belakang orang yang baik dan orang yang jahat. Selama dia masih la ilaha illallah, ya sudah kan begitu ya. Pakai prinsip itu saja sudah. Nah, namun kalau sudah lebih detail lagi, ya tentu ada pertimbangan-pertimbangan. Yang jelas itu urusan kita di hadapan Allah nanti. Bahwa adanya syariat fikih ini diberikan tentu untuk landasan barometer bahwa kita bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, saya kira begitu ya. Wallahu a'lam. Apakah dalam batal kita jadi kita harus keluar dari sholat berjamaah itu atau sholat sendiri? Memang kalau kita sudah mengetahui di pertengahan sholat bahwa yakin gitu ya, mungkin Belakang imam begitu ya. Jadi tahu betul ini tidak ada suaranya sama sekali lah. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada kadang disirkan. Tahu betul. Ya maka memang harus mufarokoh. Begitu sebenarnya. Mufarokoh, misah begitu ya. Tidak harus keluar. Mufarokoh itu ya tetap di sana kita gerak sendiri. Bisa jadi kita duluan. Artinya tidak ngikuti dia lagi begitu. Karena kita sudah yakin dia itu salah. Itu sikap yang benar. Tapi kalau pertimbangan fitnah, ya maka ya kita mufarokoh di sana dengan gerakan yang tidak menyesuaikan. Habis itu kalau dirasa kurang sempurna ya diulangi. Kalau dirasa kurang sempurna begitu ya. Karena kalau tidak benar-benar paham, memang melakukan praktek begitu tidak tenang dia. Ini satu shop tapi satu jamaah, tapi kok beda. Hati kita tidak tenang. Sedangkan sholat itu kan tuntutannya khusyuk. Nah, kalau khusyuk ya nanti setelah itu diulangi, aman sudah. Nah, ini juga pertanyaan, jawaban seperti ini, pemahaman begini kan memang ketika kita benar-benar detail, maka akan kita dapatkan sikap yang tepat seperti itu. Tapi kalau enggak, ya umumnya ya ikut-ikut saja kan gitu ya. Kalau dia enggak paham detail, ya memang terkadang ikut saja. Ada sudah, ya kan kembali kepada Allah. Allah sudah lebih tahu kan begitu. Namun kenyataannya memang ada pembahasan-pembahasan terkait dengan kehati-hatian itu. Dalam syarat-syarat sah berjamaah, dalam ketentuan berjamaah ada memang perkara-perkara yang harus kita lebih hati-hati harus. Jadi sikapnya harus mufarokoh, tapi mufarokoh itu tidak harus keluar. Tetap di tempat itu dengan gerakan yang tidak menyesuaikan dengan imam. Atau kalau emang kira-kira terjadi mudorot, ya sudah, sementara kita di dalamnya, habis itu nanti diulangi sholat. Saya kira begitu. Jadi Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana fa'alna ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una faqihna faqih ahlana wa qarabatil lana fi din ma bihi sawadika Allahumma ij'alna wa auladana wa ahlana min al-khair wa ahli al-'ilmi wa ahli al-ibadah wa la taj'al wa min ahli syarri wad dhair. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.